menembus takdir rahasia umur. Baik, hadirin sekalian, khususnya santri PPMI Assalam, selamat datang, selamat bergabung di Zoom. Santri bertanya, Kiai menjawab. Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Qadirusman MAG, falyatafaddal wa alaihi mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, para santriwan dan santriwati, termasuk juga selamat datang teman saya ini Iman Nurul Hikmah dari Bali. Usia sudah seperti saya, tapi tampak masih seperti umur 22 tahun. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi tentang menembus takdir, tentang rahasia umur. Jadi ada sebuah pembicaraan yang agak serius. Ada orang yang tampak wajahnya itu seperti umur 55 tahun. Padahal sebenarnya umur biologisnya itu umur 20 tahun. Jadi umur genetiknya itu melampaui umur biologis. Umurnya 22 tahun, tapi tampak wajahnya seperti umur 50 tahun. Tetapi ada juga orang yang umur sudah 45 tahun, tapi tampak seperti 22 tahun. Seperti Mbak Ima Nurul Hikmah ini. Mbak Ima dari Jember yang sekarang tinggal di Bali. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan walladzi khalaqakum min tin. Allah menciptakan kalian dari tanah liat, tsumma qada ajala wa ajalum musamman indah. Lalu Allah menetapkan ada dua ajal pada umur seseorang itu. Pertama namanya ajal yang pertama dan ajal musamma. Nah, para mufassir ada banyak menjelaskan tentang ajal pertama, ajal yang kedua. Tetapi sesungguhnya ini bicara tentang rahasia umur. Ajal yang pertama adalah ajal yang ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Tetapi ajal di Lauhul Mahfuz itu tidak serta-merta nanti terjadi kepada seseorang karena panjang pendeknya umur seseorang itu membutuhkan ikhtiar. Maka disebut dengan ajalul musamma. Nah, ajalul musamma itu adalah ajal yang sudah memiliki ketetapan karena orang sudah memilih. Oleh karena itu, maka umur yang ditetapkan oleh Allah itu nanti akan dipengaruhi oleh ajal yang dipengaruhi oleh ikhtiar. Ketika orang memilih untuk meminum racun, walaupun jatah umurnya 60 tahun, dia di umur 35 meminum racun, atau menabrakkan dirinya ke kereta api, maka dia akan mati lebih cepat dibandingkan dengan ajal yang pertama. Tetapi orang yang ajal yang pertamanya umur 25 tahun, lalu berikhtiar makan yang cukup, berolahraga yang sehat, lalu kemudian berbuat baik kepada sesama, maka bisa jadi umurnya jauh lebih panjang dibandingkan dengan ajal yang pertamanya. Nah, oleh karena itu maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah umur seseorang kecuali orang itu mau berikhtiar dengan umurnya sendiri. Sehingga di dalam hadis Nabi dikatakan la yuraddul qadaru illa du'a. Tidaklah ditolak takdir umur seseorang itu kecuali dengan kekuatan doa. Kecuali dengan kekuatan doa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khairun nasi man tala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah itu adalah yang umurnya panjang tetapi hasuna amalu, banyak juga amal perbuatan baiknya. Sehingga dengan kata lain, kalau orang ingin memperpanjang umurnya, maka perbanyaklah amal kebaikannya. Amal kebaikan kepada diri sendiri, amal kebaikan kepada sesama, amal kebaikan kepada lingkungannya. Karena Rasulullah sudah menegaskan khairun nasi man tala umru wa hasuna amalu.
sebaik-baik manusia, kalau Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia, maka berarti dia ahli surga. Surga di dunia, surga di akhirat. Kalau dia punya keluarga, pasti jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau dia jadi pelajar, pasti pelajar yang cerdas. Mudah dia menghafal Al-Quran, mudah dia menyelesaikan soal-soal yang dihadapinya. Kenapa? Karena tala umru wa hasuna amalu. Dia punya banyak kebaikan. Kebaikan di dalam belajarnya, kebaikan mengatur tentang makan minumnya, kebaikan di dalam bergaul dengan orang lain, dan karena sebab dia ada banyak amal kebaikannya, maka itu menjadi sebab dimudahkan oleh Allah urusan hidupnya. Itu yang disebut dengan khairun nas, sebaik-baik manusia. Dan kalaupun dia kembali kepada Allah, fa insyaallah dalam keadaan husnul khatimah, man tala umru wa hasuna amalu. Tapi sebaliknya, seburuk-buruk manusia adalah yang umurnya panjang tetapi banyak keburukannya. Oleh karena itu maka singkat dari penjelasan yang tadi saya sampaikan baik dari ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berikhtiar di balik amanah umur ini, di dalamnya ada keberkahan. Dan keberkahan itu bisa kita peroleh manakala umur ini kita pakai untuk menebarkan kebaikan. Nah, lalu pertanyaannya, apakah orang boleh meminta panjang umur? Maka di dalam ma'anil hadis terkait dengan man tala umru wa hasuna amalu, ketika orang secara mufrad, secara mandiri meminta panjang umur, itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau orang meminta panjang umur, maka hendaklah dia dihubungkan dengan kebaikan yang ada di dalam umur itu. Begitu pula sebaliknya, ketika ada orang dirundung dengan musibah yang amat sangat berat, di dalam hadis Nabi juga dilarang dia meminta untuk cepat mati. Oleh karena itu, maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada kita, kalau orang meminta panjang umur, maka hendaklah dengan cara Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li fi dini wa ma'ashi. Ya Allah, panjangkan umurku, dan seiring dengan panjangnya umur itu, perbanyaklah amal kebaikanku. Nah, itu baru doa panjang umur yang benar. Tetapi kalau mengatakan, ya Allah panjangkan umurku, lalu titik, nah itu tidak diperbolehkan. Itu makruh, itu dibenci. Tetapi kalau meminta panjang umur, memintalah panjang umur, tetapi juga banyak kebaikannya. Nah sebaliknya, Allahumma tawaffani, titik, itu tidak boleh. Ya Allah wafatkan aku, itu tidak boleh. Tetapi dia harus melanjutkan doa itu dengan mengatakan, Allahumma tawaffani idza kanatil wafatu khairal li fi dini wa ma'ashi. Ya Allah, wafatkanlah aku sepanjang wafat itu memberikan kebaikan kepadaku di dalam agamaku dan di dalam kehidupanku. Nah, anak-anakku santriwan dan santriwati, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya mengajak melalui majelis taklim, dan mudah-mudahan nanti akan banyak diskusi dan akan banyak tanggapan, dan yang hadir pada kesempatan hari ini dari santriwan, santriwati, juga dari angkatan saya, dari Ikmas, kemudian juga dari wali santri, itu juga bisa menambahkan di dalam diskusi siang hari ini. Saya kira ini sebagai mukaddimah dari saya terkait dengan rahasia tentang umur. Itu artinya panjang pendeknya umur seseorang itu tergantung kepada ikhtiar setiap orang. Kematian datang tidak dengan serta-merta datang, tetapi kematian dia terikat di dalam hukum sebab akibat. Kalau sebabnya sudah sempurna untuk datangnya atau berakhirnya umur, maka pasti akan berakhir. Sebelum saya akhiri untuk mukaddimah atau al-madkhal atau pengantar dari diskusi siang hari ini, saya ingin mengakhiri dengan sebuah cerita terkait dengan dulu di Pondok As-Salam ini ada seorang siswa KTQ, Kuliatul Tahfizul Quran. Dia lulus dari As-Salam sudah mengantongi hafalan yang banyak. Tetapi luar biasa, anak ini memilih teknik perkapalan di Semarang. Dan ternyata dia berasal dari keluarga yang luar biasa. Anak ini digadang-gadang untuk menjadi kader keluarga. Apa pasalnya? Ketika anak ini dulu usia SD, bapak tercintanya dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Lalu kemudian ibunya mengatakan di samping jenazah bapaknya, wahai ayahanda, kembalilah engkau dengan tenang. Aku akan melanjutkan amanahmu untuk mendidik anakmu ini. Anakmu ini akan aku didik untuk menjadi pelanjutmu.
Anak laki-laki inilah yang kemudian diinginkan untuk menjadi pelanjut dari ayahandanya. Dan benar akhirnya anak ini diberikan pendidikan luar biasa. Sampai dia masuk ke As-Salam, anaknya cerdas, anaknya pintar, ikut KTQ di jurusan IPA, dan lalu kemudian mendapatkan prestasi, hafalannya banyak luar biasa. Dan singkat cerita dia lalu kemudian kuliah. Di perkuliahan luar biasa. Dia sudah masyhur di tempat kosnya. Setiap kali hari Jumat, pasti orang yang pertama datang ke masjid itu adalah dia. Kalau sholat Jumat jam 11.45, dia jam 11 sudah ada di masjid. Tetapi suatu ketika jam sudah menunjukkan 11:30, anak ini belum hadir di masjid. Maka oleh jamaah dicari, kemana anak ini? Kok tidak hadir di masjid? Dan singkat cerita, setelah selesai sholat Jumat, maka lalu kemudian beberapa jamaah berusaha untuk datang ke tempat kosnya, dan ketika tempat kos itu dibuka pintunya, sungguh amat sangat mengejutkan apa yang terjadi. Anak ini dalam keadaan memeluk Al-Quran dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan subhanallah, ketika ibundanya mendapati si anak dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, ibundanya mengatakan, "Ya Allah, seandainya aku boleh meminta kepada Engkau, ya Allah, aku lebih rela, aku terlebih dahulu Engkau cabut nyawanya dibandingkan dengan anakku ini. Karena anakku ini adalah amanah dari suamiku yang sudah meninggal terlebih dahulu. Dan aku didik anak ini untuk menjadi pelanjut. Seandainya boleh memilih, biarkan aku yang meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan anakku." Maka inilah rahasia umur. Inilah rahasia umur. Oleh karena itu, maka sungguh-sungguh umur yang sedang diberikan kepada kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal kebaikan kita, dan karena sebab amal kebaikan yang kita lakukan, fa insyaallah Allah memberikan keberkahan dan kita diangkat menjadi manusia khairun nas, yang terbaik. Yang terbaik berarti bahagia di dunia dan berarti bahagia di akhirat. Saya kira ini sebagai mukaddimah dan mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita bersama. Dan setelah ini tentu kita akan berdiskusi dan saya akan menerima beberapa tanggapan, pertanyaan, dan mudah-mudahan juga ada penjelasan lebih lebar lagi dari ikhwan dan akhwat sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host Ustadz Sahdiman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Qadarusman MAG yang telah menyampaikan pengantarnya kepada kita semuanya. Baik, kita masuk ke diskusi dan tanya jawab. Silahkan bagi ikhwan sekalian, khususnya dari Ikmas, dari wali santri, dan dari santri As-Salam sendiri. Tafadhalu, silahkan untuk bertanya. Nanti akan dijawab oleh Al-Ustadz Dr. Qadarusman MAG. Unmute-nya dibuka aja. Itu Bu Ima itu. Ibu Ima, tafadhali. Silakan, Ibu Ima. Nah, kalau Bu Ima ini narasumber ini tidak boleh narasumber, nanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz Qadarusman? Alhamdulillah sehat walafiat. Wah, nyapanya seperti umur 25 tahun. Seperti yang sudah disampaikan tadi. Dua-dua ya. Mudah-mudahan semangatnya tetap muda walaupun usianya sudah nggak bisa dicegah lagi ya. Karena pertama itu memang akan datang dengan sendirinya. Berkaitan dengan umur tadi berarti kan bagaimana kita memanfaatkan umur yang ada saat ini gitu kan. Saat ini di masa pandemi, mungkin kalau adik-adik atau anak-anak itu cuma karena di dalam lingkungan pondok, jadi kegiatannya masih seputar ini, tapi yang kita yang ada di luar ini di masa pandemi, kegiatan kita kan dibatasin di luar gitu ya. Sehingga kegiatannya terbatas, tidak seperti dulu. Kalau saya masuk di organisasi kan pasti sudah banyak hal yang bisa dilakukan, saat ini sangat terbatas gitu. Berkaitan karena kadang kalau secara virtual begitu untuk praktek apa kan tidak semudah kalau kita ketemu gitu ya. Jadi memanfaatkan umur di masa pandemi ini tipsnya seperti apa Ustaz? Itu aja. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal Ustaz.
Ya, ini luar biasa. Sebenarnya as-sailu a'lam ini, yang bertanya lebih paham dari saya sebenarnya. Tapi saya ingin menyampaikan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi satu ketika Aisyah itu datang kepada Rasulullah bertanya, apa itu wabah ya Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban bahwa wabah itu adalah azab yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Tetapi luar biasa menarik. Kalau satu kaum yang terkena oleh wabah, lalu dia menghadapi wabah itu dengan kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan wa ja'alahu rahmatan lil mu'minina. Justru wabah itu bisa menjadi rahmat. Itu artinya di balik wabah ada hikmah. Kalau kita orang medis, maka kita akan belajar bagaimana caranya medis menyembuhkan orang yang terkena oleh wabah. Kalau dia seorang peneliti obat, justru coronavirus 19 ini dia menjadi tahadiyat, menjadi tantangan untuk menemukan vaksinnya. Nah, kalau dia pelajar, kalau dia orang biasa, maka dia akan mencoba untuk menambah knowledge tentang bagaimana itu sehat, apa yang disebut dengan virus, dan bagaimana menghindarkan diri dari virus. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, kalau di suatu kaum terkena oleh wabah, maka yang pertama, liyamkuthu fi baladih. Itu yang pertama, untuk mengisi kegiatan di masa pandemi COVID-19. Liyamkuthu fi baladih. Hendaklah dia tinggal di tempatnya, di rumahnya. Oke, itu satu. Nah, untuk tinggal di tempat secara jinak itu kan tidak gampang. Apalagi anak-anak santriwan umur 17-16 tahun itu pengennya yo kemana-mana. Tetapi hadis itu mengatakan selama ada wabah, liyamkuthu fi baladi, tinggallah. Tetapi apa yang dilakukan? Sabiran muhtasiban. Jadi yang pertama adalah tinggal di rumah. Yang kedua apa? Sabiran itu berarti menerima, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa? Muhtasiban. Muhtasiban itu berarti berikhtiar, mencari tahu, mencari pengetahuan bagaimana caranya kita ini hidup secara normal tetapi terhindar dari wabah. Maka muncullah namanya protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun. Nah, kalau kita bicara tentang protokol kesehatan, mencuci tangan, mencuci mulut, mencuci muka, maka kita didekatkan dengan ajaran sesungguhnya dengan toharah. Dengan toharah. Itu yang disebut dengan muhtasiban. Jadi muhtasiban itu berarti mendekatkan kepada sumber ajaran Islam yang kalau kita dekat dengan ajaran tentang toharah, fa insyaallah kita akan terhindar dari COVID-19. Jadi pertama adalah tinggal di rumah, yang kedua adalah sabiran, yang ketiga adalah muhtasiban. Muhtasiban itu berarti ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bisa satu, mengetahui, menambah ilmu pengetahuan tentang apa yang disebut dengan virus corona. Yang kedua, kita bisa mempraktekkan bertoharoh kita yang sebenar-benarnya. Ada ajaran di kalangan para sufi namanya tajdidul wudu. Jadi bagaimana orang menjaga agar wudunya itu tidak batal. Kalau sudah batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Itu namanya tajdid. Sehingga orang mulai membiasakan dengan kehidupan pola hidup yang sehat. Makanannya sehat, minumannya sehat, lalu kemudian cara berperilakunya juga sehat. Nah, kalau 3 perilaku itu sudah kita lakukan, mudah-mudahan kita dihindarkan dari virus. Tetapi kalaupun terkena oleh virus, fahuwa syahid. Meninggalnya syahid fisabilillah. Jadi orang yang taat dengan protokol kesehatan, tetapi akhirnya juga terkena oleh virus, maka dia dinilai oleh Allah sebagai orang yang syahid fisabilillah. Nah, singkat dari apa yang saya sampaikan, yang harus dilakukan untuk mengisi waktu di masa pandemi COVID ini, satu, tinggal di rumah. Yang kedua, tidak hanya tinggal, tetapi meningkatkan kualitas diri untuk beribadah kepada Allah.
hafalan zikirnya, hafalan Qur'annya, pemahaman tafsirnya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga, muhtasiban. Berikhtiar bagaimana agar diri kita ini terhindar dari COVID. Berarti apa? Praktek hidup yang sehat, makan yang sehat, pola istirahat yang sehat, muhtasiban, tambah kualitas ilmu pengetahuan yang kita punya. Nah, karena kita punya daring, pembelajaran jarak jauh, ya berkaitan dengan matematika, pelajari matematikanya. Fisika dengan fisikanya. Nah, kalau ini yang kita lakukan, 3 hal di dalam masa pandemi COVID ini yang saya sebut dengan protokol keagamaan. Jadi tidak semata-mata diam, tetapi diam menambah wawasan keagamaan, kemampuan ibadah kepada Allah, hafalan Qur'annya, hafalan zikirnya. Bagi anak-anakku santriwan-santriwati yang sudah kelas 6, yang naik kelas 6, ini waktunya udah amat sangat pendek. Mudah-mudahan kartulnya bisa selesai, hafalan 3 juznya bisa selesai, syukur-syukur 5 juz untuk target syahadahnya juga sudah diselesaikan. Target tafsir, target matematikanya, fisikanya, kimianya dikerja. Itu namanya muhtasiban. Kalau itu yang kita lakukan, maka itu yang disebut dengan jihad fisabilillah. Nah, ini kira-kira Bu Ima yang bisa saya sampaikan. Ini As-Sa'il ini a'lam sebenarnya. Barakallahu fikum. Ustaz. Baik, syukran katsiran. Terima kasih Ibu Imah Nurul Hikmah. Ibu Imah. Ya? Imah, bukan Imah. Oh, Imah ya, Ibu Imah Nurul Hikmah. Ya, baik. Tentang memanfaatkan umur di tengah pandemi ya. Dan intinya memang banyak-banyak bersabar, intidarul faradhi ibadah. Sabar menanti jalan keluar merupakan bentuk ibadah, fa innal bala la yadum. Karena sesungguhnya musibah, bala tidak akan pernah selamanya. Baik, selanjutnya ada Utih. Nah, sekarang Utih ya. Utih Amartiwi. Tafadholi, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Utih, alumni angkatan 24. Sekarang alhamdulillah sedang studi S2 di Rusia. Saya ingin bertanya Ustadz, di Rusia ini kan mayoritas itu mazhabnya itu Hanafi. Jadi untuk waktu sholat asarnya itu lebih agak lebih mundur gitu daripada mazhab yang lainnya gitu, mazhab Syafi'i gitu-gitu. Nah, saya tuh suka bingung gitu Ustaz. Saya sholat asarnya lebih baik itu ngikutin waktu setempat yang berdasarkan Hanafi atau berdasarkan Syafi'i aja gitu. Soalnya kadang gini, misalnya pas musim dingin kan, kalau pas musim dingin itu kan antara zuhur, asar sama maghrib itu kan deket-deketan waktunya. Nah, itu pas musim dingin itu jam 1:30 itu udah asar kalau berdasarkan mazhab Syafi'i. Kalau berdasarkan mazhab Hanafi itu jam 2 gitu waktu sholat asarnya. Sementara jam 2 itu saya udah udah ada kelas lagi gitu, udah ada kelas. Jadi kalau misalnya saya ngikutnya waktu setempat yang mazhab Hanafi, saya bisa telat masuk kelas, atau enggak tuh saya misalnya udah masuk kelas dulu biar nggak telat, habis itu izin keluar sebentar gitu, tapi kan sama aja saya jadi ketinggalan beberapa pelajaran gitu, beberapa penjelasan gitu kan. Tapi kalau misalnya saya ngambil Syafi'i saat itu kan saya bisa sholat dulu terus masuk kelas nggak telat gitu. Kayak gitu apakah boleh gitu atau gimana gitu sebaiknya? Itu yang pertama. Yang kedua saya mau tanya tentang sholat istikharah, Ustaz. Apakah misalnya gitu ketika seseorang itu udah istikharah, misalnya milih antara kerja di tempat A sama di tempat B gitu, ternyata misalnya hasil istikharahnya lebih kerja di tempat B. Ternyata misalnya di tempat B itu malah ketemu bos yang zolim misalnya kayak gitu. Apakah itu artinya istikharahnya dia sholat istikharahnya belum benar atau gimana gitu, Ustaz? Terima kasih. Ya, tafadhal Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan waktu sholat, kita kembali kepada asal hukum ya. Jadi di dalam urusan sholat itu, kalau Nabi SAW idza istaddal har
fa'abridu 'anis salah. Fa inna shiddatal har min faih jahannam. Jadi sesungguhnya berkaitan dengan waktu sholat itu yang boleh untuk diakhirkan itu sesungguhnya adalah sholat isya, didekatkan dengan sholat malam. Dan yang kedua adalah dari hadis Nabi tadi itu terkait dengan sholat zuhur. Tetapi kalau disebabkan karena panasnya matahari, orang boleh memundurkan untuk sholat untuk sholat berjamaah. Nah, sisa yang lainnya apa? Al-afdalu taqdimus shalah fi awwali waqtiha. Jadi seutama-utama sholat itu hukum dasarnya adalah dikerjakan di awal waktu. Nah, sekarang menyangkut bagaimana mengakhirkan waktu sholat. Nah, tentu kembali kepada ilat hukumnya. Maka dikatakan di dalam kaidah as-sulhu khair, bahwa mencari yang memberikan kemaslahatan itu lebih diutamakan. Apalagi dari ukhtina Uti tadi, terkait dengan kepentingan ada tugas pembelajaran dan lain sebagainya, maka kalau saya lebih menyarankan kepada taqdimu as-shalah fi awwali waqtiha. Jadi lebih mendahulukan sholat di awal waktu karena ada kepentingan yang lebih maslahat. Tetapi memang diperbolehkan kalau ada masyaqqah. Masyaqqah itu ada illat, ada sebab yang menyebabkan orang harus mengakhirkan sholat. Contoh misalnya di Indonesia sebenarnya tidak harus bermadzhab kepada Imam Hanafi, tetapi di beberapa daerah di Jawa Timur, ketika mereka itu datang ke sawah sampai jam menunjukkan itu baru pulang nanti jam 4. Itu seringkali adzan asar itu dikumandangkan pada jam 4 sore. Lalu kemudian baru sholat. Nah, kenapa? Karena ada ilatnya, ada masyaqqah. Ini dibenarkan, ini dibolehkan. Sepanjang ada masyaqqah tadi. Tidak untuk istilahnya karena ini 4 orang lagi ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, wes sholatnya nanti aja dimundurkan karena kita lagi asik ngopi, itu beda. Jadi harus ada. Nah, apa masyaqqah yang dibenarkan? Karena ada al-asas al-khamsah. Pertama, hifdzuddin, untuk menjaga kewibawaan agama. Yang kedua, hifdzun nafas, karena urusan jiwa. Ini menolong orang ini. Kalau ditinggal bisa mati. Sementara sudah berkumandang adzan. Kira-kira pergi adzan atau menolong orang yang sedang sekarat di jalan karena tabrakan ini. Maka ditolong dulu. Namanya hifdzun nafas. Kemudian yang ketiga namanya hifdzul akal. Belajar ilmu. Mbah Jamal dulu, Kiai As-Salam, di zaman saya dulu nyantri, beliau termasuk membolehkan untuk memundurkan waktu sholat zuhur dari jam 11.45. Bu Ima itu dulu termasuk dengan saya dulu jadi santri di As-Salam. Mundur sholat zuhurnya itu ke jam 1, itu boleh. Karena hifdzul akal. Karena masih ada kepentingan untuk menuntut ilmu. Nah, tetapi jangan sampai masuk ke waktu sholat berikutnya. Kemudian yang keempat adalah hifdzun nasl, karena menjaga keturunan. Lalu kemudian yang kelima adalah hifdzul mal, karena lalu kemudian menyelesaikan pekerjaan. Ya, pekerjaan seharusnya diselesaikan sebelum datang waktu sholat. Tetapi kalau ada kebutuhan yang sangat urgen, yang lalu kemudian kalau ini ditinggalkan menyebabkan munculnya mafsadat dalam urusan harta benda, maka selesaikan dulu baru sholat. Nah, masyaqqah yang lain misalnya yang dijelaskan oleh Rasulullah, kalau kamu sudah dihidangkan makanan siap di meja, tiba-tiba dikumandangkan adzan, kira-kira ditinggal makanan ini pergi sholat, ataukah makan dulu dihabiskan baru pergi sholat? Kata Rasulullah, selesaikan dulu makannya. Maka mafhumun mukhalafahnya, para ibu-ibu kalau nyiapkan makan jangan dekat sholat. Jangan dekat sholat. Karena kalau makanannya sudah siap, makan dulu baru berangkat sholat. Jadi mengakhirkan sholat itu boleh sepanjang ada ilat, masyaqqah. Tapi kalau yang kasus tadi di Rusia tadi, karena ada tuntutan pembelajaran dan lain hal, maka saya menyarankan taqdimu as-shalah fi awwalil waqtiha. Jadi mengawalkan sholat pada waktunya, sehingga semua tugas pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika. Sudah hafal itu doanya ya? Ukhti? Nah, kalau orang sudah menginginkan untuk melaksanakan sholat istikharah, maka berarti dia diberikan oleh Allah dengan 2 pilihan.
Nah sebenarnya dua pilihan ini bukan perkara bahwa ketika masuk nanti muncul masalah atau tidak. Bukan itu sebenarnya. Jadi sholat istikharah itu untuk memantapkan hati memilih salah satu di antara dua. Loh kenapa? Karena orang tidak boleh berkata dengan lau kadza wa kadza. Seandainya begini, seandainya begini, seandainya tidak boleh. Karena mengatakan lau kadza wa kadza itu berarti kita membuka pintu setan untuk menggoda kita. Ada seorang ibu naik sepeda ke majelis taklim, tiba-tiba di jalan kena gesek dia oleh sepeda motor, jatuh masuk rumah sakit. Nah tiba-tiba saudaranya datang menjenguk. Itu loh, Bude, seandainya Bude ndak usah berangkat ke majelis taklim kan ndak kena sepeda motor. Nah ini tidak boleh. Qadarallah, tapi katakanlah Allah sudah mentakdirkan ini, tetapi yang terbaik setelah itu istikharah lah yang kedua. Maka al-istikharatu alal istikharah. Beristikharah untuk menetapkan hati A, saya bekerja di perusahaan A atau di perusahaan B, lalu kita berpuasa, menyucikan diri, lalu kemudian kita sholat, dan lalu kemudian kita berzikir kepada Allah, lalu kemudian kita tidur dengan tidurnya Fatimah, lalu isyarat itu dikirimkan oleh Allah lewat mimpi di dalam tidur. Isyarat istikharah itu dikirimkan melalui ketetapan hati. Isyarat itu dikirimkan oleh Allah lewat penjelasan orang tua, lewat penjelasan kantor. Ada banyak isyarat yang nanti akan dikirimkan oleh Allah sampai pada kesimpulan bahwa hati kita memilih perusahaan A. Lalu kita memilih masuk perusahaan A. Setelah masuk perusahaan A, ternyata bosnya dolim. Nah, bos dolim ini bukan perkara istikharah, tetapi bos dolim ini satu pasal sendiri yang harus direspon dengan respon tersendiri. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Jadi orang istikharah itu, misalnya saya mau menikah, ternyata hati saya kok memilih ada dua perempuan. Padahal saya harus memilih salah satu. Saya istikharah. Setelah saya pilih si A, tak taunya si A ini kok akhlaknya nggak bagus. Maka ini urusan satu lagi. Jadi tidak perlu dihubungkan dengan pilihan pertama istikharah. Maka kepada anak-anakku santriwan dan santriwati, istikharah ini menjadi amat sangat penting karena inilah metode yang ditetapkan oleh Allah agar hati orang itu bersih di dalam memilih satu tindakan tertentu sehingga di dalamnya ada kejernihan. Kalau dia jernih, fa insyaallah pilihan itu akan bertanggung jawab. Apa maksudnya? Kalau sudah memilih A, di dalamnya ada pemimpin yang zalim, kita tinggal berhitung. Apakah kita ini bisa menjaga keimanan kita tetap bergabung di perusahaan A ataukah tidak? Kalau tetap bisa menjaga dan bahkan bisa merubahnya, bismillah. Kita rubah. Tapi kalau tidak, kita istikharah. Istikharahnya apa? Apakah tetap bekerja di perusahaan A ataukah kita memilih untuk bekerja di tempat yang lain? Al-istikharatu alal istikharah. Jadi memilih di dalam memilih, memilih di atas memilih. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan dan berbahagialah bagi mereka yang membiasakan untuk melakukan istikharah untuk memilih pilihan di antara dua pilihan yang dia harus pilih. Sebagaimana anak-anakku sekarang kelas 6 memilih kedokteran apa psikologi. Nah, kedokteran apa psikologi, kedokteran apa farmasi. Nah, itu istikharah. Kalau ibunya pasti mengatakan, enggak, kedokteran aja nak, kedokteran. Enggak bisa, pokoknya kedokteran. Tetapi kan anaknya belum tentu mau. Nah, oleh karena itu, anaknya jangan mengatakan tidak mau atau mau. Tetapi istikharahlah. Bertanya kepada Allah. Bertanya kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, bersihkan hatiku, jernihkan hatiku, dan tetapkan kepada Engkau, ya Allah, dan bukakan pilihan mana yang terbaik untukku. Saya kira seperti itu. Jadi jangan, kalau orang tua mengatakan, nak kedokteran aja ya. Enggak, aku enggak suka kedokteran. Enggak usah dulu, tetapi istikharah dulu. Apa kedokteran itu apa? Kalau saya masuk kedokteran caranya seperti apa? Kalau jadi mahasiswa kedokteran itu enak dan tidak enaknya seperti apa? Kalau lulus nanti jadi dokter profesinya itu seperti apa? Nah setelah itu baru kita istikharah. Jadi istikharah itu setelah kita pahami dua perkara itu dengan baik. Perusahaan A saya paham, plus minusnya, perusahaan B saya paham plus minusnya, baru kita istikharah. Saya kira begitu. Terima kasih. Barakallahu fikum. Syukran katsiran Ustaz Qadarusman. Selanjutnya Akhina Afan. Tafadhol.
Belum nyambung. Terputus. Saudara Afan terputus ya. Febriana Purwaningsih, tafadhali. Ukhtina Febriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ikmas berapa ya? 2007 ya. Ustaz, saat ini saya sedang diamanahi. Ingatnya masih santriwati, Ustaz. Alhamdulillah, berarti masih umur muda itu. Iya, ingatnya 17 tahun sih, Ustaz. Ya, begini, saat ini kan saya diamanahi jadi tenaga medis, jadi dokter ya, yang qadarullah bertugas di daerah yang merah merona, tapi masyarakatnya susah sekali diedukasi. Sidoarjo. Dalam daerah mana itu? Tetangganya Asalam sih, Ustaz. Oh, iya. Nah, apa namanya? Yang saya tanyakan itu batasan ikhtiar dan tawakal kita sebagai seorang muslim di era pandemi ini seperti apa, Ustaz? Karena kan kadang ketika ada pasien kemudian diedukasi untuk seperti ini menjalankan protokol kesehatan begitu aja. Itu kan malah mati dok, mulai pada ribet-ribet seperti ini begitu. Nah, kemudian jadi ini yang benar, mereka yang benar atau saya yang over khawatir karena saya sangat beresiko untuk tertular begitu. Jadi akhirnya jadi malah mungkin imannya jadi turun sekali, jadi terlalu mengkhawatirkan kematian. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustadz, di era pandemi ini kan seperti kita tahu bahwa alat APD itu kan harganya jadi berubah, tambah 0 di belakangnya gitu ya, Ustadz. Nah, itu menyambung pertanyaan Uti tadi, mengakhirkan sholat dengan alasan berhemat APD itu diperbolehkan nggak sih, Ustadz? Maksudnya kan jadi ya kalau kami lepas, itu kan lepas kalian. Ketika pakai ya harus pakai dari awal hingga akhir. Nah, itu seperti ketika jadi kami mengakhirkan sholat biar nanti sekalian pulang, sekalian ganti shift, itu diperbolehkan nggak dalam hal ini? Dalam jadi efisiensi, berhemat pengeluaran untuk instansinya sebetulnya. Seperti itu, Ustaz. Ya, baik. Saya ingin menyampaikan yang terakhir dulu. Jadi ada dua kaidah usul fiqh yang kita bisa pakai ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan munculnya kerusakan itu harus lebih diutamakan dari mengambil manfaat. Jadi seperti itu ya. Jadi yang kedua, kaidah yang kedua, jadi kaidah pertama darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindarkan mafsadat, kerusakan, sesuatu yang berbahaya, itu harus lebih diutamakan dibandingkan dengan mengambil manfaat. Yang kedua, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ada tidaknya hukum itu tergantung kepada illat atau sebab hukum yang menyebabkannya. Oleh karena itu maka hukum asal sholat itu as-sholatu ala waktiha. Atau ada yang menyampaikan ala waktiha itu fi awwali waktiha. Sholat tepat pada waktunya atau di awal waktu. Itu hukum asal. Tetapi hukum asal ini bisa mengalami perubahan kalau ada sebab yang dibenarkan. Kaidahnya tadi, al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Nah, sekarang pertanyaannya, sebab apa yang bisa menyebabkan bergesernya hukum asal itu? Maka ulama fikih merumuskan 5 prinsip yang bisa menjadi sebab hukum asal itu bergeser. Pertama, seperti yang tadi saya sudah sampaikan ini. Yang pertama, hifdzuddin, karena menjaga agama. Itu pertama. Saya kira tidak berkaitan langsung tentang APD. Tapi yang kedua berkaitan. Namanya hifdzun nafas. Menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Jadi kalau sholat itu diakhirkan dengan alasan APD itu menjaga jiwa seseorang, apakah jiwa seorang dokter, seorang perawat, maka itu bisa dibenarkan karena dia masuk di dalam argumen yang kedua, hifdzun nafas.
Nah, yang ketiga ada namanya hifdzul akal, karena menjaga akal, karena menjaga keturunan, kemudian yang terakhir karena menjaga harta benda yang halal. Nah, oleh karena itu maka mengakhirkan sholat karena kepentingan APD dan membantu orang yang, mohon maaf, APD itu bagian untuk memproteksi agar kita tidak terkena oleh COVID. Itu menyangkut nafas jiwa, maka itu diperbolehkan. Yang kedua, terkait dengan ikhtiar dan tawakal. Ya, batasan ikhtiar dan tawakal. Satu ketika seorang sahabat itu masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dia bawa unta. Tiba-tiba unta dengan talinya dilepas begitu saja, langsung aja dia masuk. Dipanggil oleh Rasulullah, "Ya sahabat ta'ala huna, wahai sahabatku, datanglah ke sini. Kenapa untamu kamu lepas begitu saja?" Kata sahabat itu, "Tawakkaltu 'ala Allah ya Rasulullah, aku bertawakal kepada Allah." Lalu setelah itu, kalau kamu bertawakal kepada Allah, lalu digandenglah orang itu keluar masjid, lalu diambillah tali unta itu oleh Rasulullah SAW, dan lalu kemudian Rasulullah mencari tempat yang kokoh, lalu tali itu diikatkan ke tiang yang kokoh tadi. Setelah tali itu diikatkan oleh Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, ini namanya tawakal kepada Allah. Paham ya maksudnya? Ya. Itu artinya apa? Ikhtiar untuk menyadarkan masyarakat tentang akibat negatif dari virus corona bagi yang tidak mengindahkan protokol kesehatan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Apa ukurannya? SOP. Kan saya pasti yakin ada ya, di dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, pasti SOP. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah sampai 5 dilakukan, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Selesai sudah kewajiban kita untuk menjelaskan bahwa kemudian yang menerima penjelasan itu belum bisa menerima 100%, itu sudah di luar apa ya? Kita kan tidak bisa memaksa pikiran orang. Kita bisa menjelaskan semua hal, tapi kita tidak bisa memaksa pikiran orang, dan bahkan kita tidak bisa memaksa perasaan seseorang. Nah, oleh karena itu maka ketika menjelaskan terkait ikhtiar, bagaimana menjelaskan tentang kewaspadaan COVID-19 kepada masyarakat, laksanakanlah sesuai dengan SOP itu. Kalau sudah selesai, fatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengetuk hati masyarakat agar mereka mau menjaga dirinya dari akibat negatif dari COVID-19. Nah, sama dengan santri. Besok mau ujian nasional, 1 bulan dia sudah belajar. Kalau sudah besok masuk ke ruang ujian, selesai ikhtiarnya. Fatawakal 'ala Allah. Tapi kadang-kadang ada santri yang mencampurkan antara ikhtiar dengan tawakal. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika masuk ke ruang ujian, soal sudah dibagikan, dia baru mulai belajar lagi. Jadi catatan yang dibawa dari rumah dibuka lagi untuk menjawab soal-soal yang dia. Lalu, kenapa kamu buka soal? Ini bagian dari ikhtiar, Ustaz, biar nilai saya baik. Nah, itu namanya mencampur adukkan antara ikhtiar dengan tawakal. Jadi luar biasa. Salah satu jihad di abad 21 ini adalah jihad berperang dengan COVID. Kalau para dokter perawat itu menghadapi COVID ini karena Allah, di dalam hadis Nabi, Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah, "Hei Abu Hurairah, gimana caranya kamu menghitung orang yang mati syahid?" Pertanyaan ke saya atau? Kata Abu Hurairah, orang mati syahid itu orang yang berperang di jalan Allah. Kata Rasulullah, kalau orang yang mati syahid itu orang yang berjuang di jalan Allah itu hanya orang yang mati syahid berperang di medan jihad, maka faqalil asyuhada'u faqalil. Maka orang mati syahid itu jumlahnya hanya sedikit saja. Lalu kata Abu Hurairah, lalu bagaimana ya Rasulullah menghitungnya? Kata Rasulullah, 1, man qatala fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang berperang di jalan Allah sampai titik darah penghabisan, dia mati syahid. Mamata fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang meninggal di jalan Allah, dia syahid. Siapa orang yang meninggal di jalan Allah? Ibu-ibu melahirkan anaknya,
kemudian meninggal dunia, mati syahid. Bapak-bapak cari rezeki untuk istri dan anak-anaknya, lalu meninggal dunia, mati syahid. Lalu kemudian seorang perempuan akan diperkosa oleh laki-laki, dia bela diri sampai dia meninggal dunia, mati syahid. Lalu yang ketiga, mamata fil batni fahuwa syahid. Seorang bayi yang ada di dalam perut ibunya meninggal dunia, maka dia mati syahid. Tapi yang keempat, ini yang menarik, Bu Dr. Febriana, ini yang menarik yang keempat. Wa mamata fit ta'uni fahuwa syahidun. Orang yang memperhatikan protokol kesehatan, tetap berikhtiar tidak terkena oleh COVID, tetapi pun akhirnya terkena, maka meninggal dalam keadaan syahid fisabilillah, tempatnya adalah surga. Syaratnya apa? Mengikuti protokol kesehatan. Nah, itu nanti bisa disampaikan. Tapi kalau dia tidak mengikuti protokol kesehatan, mati yo mati, hidup yo hidup, yo mati konyol. Mati konyol, berarti dia apa? Mendekati dengan perilaku bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tetaplah suruh menjaga protokol kesehatan. Kalaupun terkena, dia meninggal dunia, bahagialah dia karena mati dalam keadaan syahid fisabilillah, dan ini hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Terima kasih. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Syukran katsir ya. Demikian Dr. Febriana ya. Jadi mengakhirkan sholat itu diperbolehkan ya. Bahkan dalam fatwa MUI nomor 17 itu ada keringanan khusus ya, bagi tenaga medis yang ber-APD untuk menjamak sholat ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Afan ini. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara agar mudah dan cepat dalam menghafal Al-Quran? Itu saya delegasikan Ustadz Sahdiman yang menjawab. Oh gitu, singkat saja ya. Fadal Ustadz Sahdiman, hafid kita ini. Syukron. Mudah. Ini singkatan ya. M-nya itu harus murojaah, banyak mengulang-ulang. Kemudian U-nya Ustadz, harus ada pembimbing. Karena sistem Al-Quran adalah talaki. Kemudian D-nya disiplin, konsisten terhadap waktu yang telah ditetapkan. A-nya alat bantu untuk memahami. Karena Al-Quran ini semakin kita paham, semakin mudah untuk dihafalkan. Kemudian hanya hati yang bersih. Itu dulu syarat untuk mudah untuk menghafal Al-Quran. Jadi mudah, murojaah, Ustadz, disiplin, alat bantu, kemudian hati yang bersih. Baik, itu yang paling gampang ya. Ada lagi yang bertanya, Syalina Azira. Tafadholi, Uktina Syalina Azira. Sudah connect? Syalina Azira. Masih loading ini. Pending dulu. Yang lain? Ahina Indira Setiawan. Indra Setiawan. Ahina Setiawan. Tafadhol. Baik, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan tadi pas join itu kita membahas sholat istikharah, Tat. Ya. Sebelumnya saya angkatan 2014, Tat. Angkatan 2014. 2014 ini. Nah, itu kan soal istikharah ini kebetulan juga pas lagi galau-galaunya, Tat, ini memilih sebuah keputusan. Dan ketika saya melakukan sholat istikharah yang pertama, itu kata Ustadz tadi kan jawaban itu bisa muncul dari mana aja, dari mimpi maupun dari orang tua. Dan ketika sholat yang pertama itu jawaban itu udah muncul dari orang tua, tetapi masih belum yakin ini, diri ini masih belum yakin lah. Kemudian saya melanjutkan sholat lagi istikharah. Akan tetapi jawaban yang dari orang tua itu tuh masih kayak menyangkut di pikiran saya. Nah, itu tuh harus kayak gimana, Tat? Harus apa yang saya lakukan lagi supaya jawabannya itu yakin, benar-benar yakin itu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafadhal Ustaz Qadar. Ya, baik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu istikharah itu sebenarnya adalah tazkiyatun nafas. Jadi bagaimana berusaha untuk menetralisir pikiran dan hati dari keinginan apapun sehingga dua pilihan itu menjadi netral kedudukannya. Sebenarnya seperti itu. Baru kita istikharah. Tetapi kalau pikiran kita ini mempertimbangkan 1, 2, 3 dan seterusnya, kemungkinan besar istikharah akan tetap sulit untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu, orang yang mau melakukan sholat istikharah, yang pertama dia harus bisa tazkiyatun nafas, membersihkan diri. Untuk mencoba mundur netral, tidak cenderung kepada salah satu di antara 1 atau 2, atau pendapat siapapun. Lalu kemudian kalau sudah netral, mohon maaf, bisa dibantu dengan kita berpuasa. Bisa puasa Senin, Kamis, dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah itu apa? Yang ketiga, baru kita sholat istikharah. Nah, kalau sudah sholat istikharah, tidurnya harus benar. Karena jawaban sholat istikharah bisa lewat tidur. Bisa dipahami ya? Lalu yang kedua, sholatnya harus bisa tertib. Karena di sela-sela kita sholat itu jawaban istikharah itu bisa masuk. Sholat 5 waktunya. Lalu kemudian silaturahminya harus baik dengan sesama. Jadi kalau ada beda pendapat dengan orang tua, sementara calling down dulu. Nggak usah lagi ada konfrontasi selama masih dalam proses istikharah. Silaturahmi saja. Nah, sampai nanti lalu kemudian hati kita itu menjadi begitu kuat bahwa yang kita pilih adalah A atau B. Nah, kalau kemudian orang tua sudah mulai memberikan isyarat, tapi hati saya belum matang, itu berarti belum ada jawaban. Itu berarti kita perlu bisa istikharah lagi atau bersabar untuk bagaimana sampai pada jawaban yang sebenarnya. Tetapi harus ada evaluasi diri. Apakah ketika saya melakukan istikharah ini, ada unsur-unsur lain yang kemudian masuk ke dalam hati saya? Sehingga istikharah saya tidak lagi bisa murni. Nah, maka saran saya, segera pahami pilihannya sebaik-baiknya. 1. Ini tentang calon istri atau gimana, Mas Indra? Kalau calon istri, mohon maaf ya, calonnya A, Anissa. Yang B, namanya Fatimah. Ya, caranya ini, sebelum sholat istikharah. Tolong jenengan tuliskan kelebihan kekurangan dari Anissa dan Fatimah. Ini perlu dicermin jenengan itu di paruh 2 cerminnya. Sebelah kiri Anissa, sebelah kanan Fatimah. Tulis kelebihan kedua-duanya. Cocok semua. Iya, tulis. Tulis kelebihannya. Cari sebanyak-banyaknya informasi tentang 2 makhluk Allah yang dikirim untuk antum berdua. Kecuali dua-duanya mau antum ambil. Tapi kan tidak mungkin. Akan memilih salah satu di antara keduanya. Maka kebaikan 2 orang ini, antum tulis. Keburukannya apa? Setelah informasinya ini sudah lengkap antum dapatkan. Simpan. Dua-duanya berimbang. Kalau salah satu di antara keduanya jadi pendampingku, ahlan wa sahlan, dua-duanya orang baik. Tapi kan tidak mungkin diambil dua-duanya. Kasihan yang jomblo yang lain nanti kan. Tidak mungkin. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah antum paham 2 pilihan ini sebenar-benar paham, barulah antum coba ambil wudhu ya, di malam hari atau disambung dengan sholat tahajud, lalu kemudian berdoalah kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairul li fi dini wa ma'asi. Ya Allah, jika pilihanku ini adalah pilihan yang terbaik bagi agamaku, bagi hidupku, faqdurhuli wa yassirhuli. Takdirkan pilihan ini untukku. Wa yassirhuli, dan mudahkan kepadaku sampai pada tujuan yang saya inginkan. Paham ya? Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarral li fi dini wa ma'asi wa akibati amri. Tetapi kalau nanti pilihanku ini pilihan yang tidak baik, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, rubah dia menjadi baik. Paham?
Sama nanti seperti saudari kita dari Rusia itu. Jadi ketika misalnya pilihan sudah ke Anissa, tapi ternyata dengan Anissa itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka berdoa lagi kepada Allah, ya Allah rubah, yang aku ingin pilih itu bukan yang begini ya Allah, rubah akhlaknya menjadi baik ya Allah, dan lain sebagainya. Maka Mas Indra Setiawan, tahapnya kalau sudah sampai sekian kok masih ragu-ragu, saran saya, 2 pilihan itu antum deskripsikan kelebihan dan kekurangannya sedetail mungkin. Tapi tidak perlu lalu kemudian itu dipamerkan di depan banyak orang. Itu catatan pribadi saja. Tapi kalau misalnya di sini posisinya pilihannya satu, tapi kalau tidak ada satu, ngapain sholat istikharah? Dalam artian dari orang tua itu belum, dari keluarga besar lah, bukan dari hanya orang tua, itu belum mengizinkan dengan dia. Itu. Berarti kan ceritanya bagaimana caranya melembutkan hati orang tua, tapi itu menerima pilihan, tapi dibalikin lagi ke saya gitu loh, Tat. Kalau itu baik, ya baik, tapi kalau itu menurut dari orang tua itu buruk, ya. Oh gitu. Berarti begini. Gitu, antara baik gitu, Tat. Jadi gitu, orang tua antum itu netral. Dia sesungguhnya ya semua orang tua pasti khawatir dengan pilihan anaknya. Kira-kira ini pilihan terbaik apa tidak? Maka pada posisi itu orang tua akan mengatakan, nak, saya serahkan ke kamu. Kalau kamu yakin dia calon yang terbaik untukmu, silahkan. Tapi kalau tidak, dipertimbangkan lagi. Itu orang tua. Berarti sekarang bola itu ada di Mas Indra. Paham? Paham. Oke. Bola ada di antum. Orang tua tidak ada problem. Nah sekarang, antum yang sekarang, satu orang ini sudah sampai pada level 99% meyakinkan atau belum? Jangankan 90, 70, malahan. Oh 70, sudah lumayan kalau 70, sudah di atas 50%. Tetapi menurut saya begini, idza ahabba ar-rajulu syai'an falyaqulhu. Kalau seorang laki-laki itu sudah punya niat, segeralah untuk menyampaikannya. Ya, segeralah untuk menyampaikannya. Dan kalau sudah ada niatan, la taqul lau kadza wa kadza, jangan lagi berkata seandainya, maka percepatlah antum segera sholat malam. Nanti malam antum sholat, sholat, bukan lagi sholat istikharah. Kan pilihannya satu. Emang ada yang lain? Nggak ada sih, pilihannya iya apa tidak doang gitu, Tat. Kalau iya atau tidak, enggak usah istikharah. Doanya itu namanya sholat hajat, memohon kepada Allah untuk didekatkan dengan jodoh yang sudah di depan mata. Maka doanya, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannati wan najata minan nari wal afwa inda al-hisab. Allahumma la tada' li dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwan wa la nafiha salahun illa qadaita ya arhamar rahimin. Ya Allah, yang terakhir aja yang saya terjemahkan. Ya Allah, perkenankanlah hajatku ini ya Allah. Dan kami mohon kepada Engkau ya Allah, hajatku ini Engkau jadikan hajat yang Engkau ridhoi. Dan hajat yang memberikan kemaslahatan kepada diriku, kepada kedua orang tuaku, dan kepada semua orang yang berhubungan denganku. Maka nanti malam doanya begitu, Mas Indra ya. Nah, mudah-mudahan besok habis subuh antum sudah ambil keputusan. Insya Allah. Boleh ditambah dengan doa, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena saya khawatir begini, Mas. Semua orang yang akan masuk kepada pintu kebaikan, termasuk pintu kebaikan tentang menikah. Jadi orang mau menikah itu sesungguhnya dia sedang diserbu oleh para jin dan setan. Bagaimana caranya agar dia ragu-ragu untuk tidak menikah? Antum harus hati-hati. Ya. Justru ketika orang berniat, saya mau nikah, pilihan saya si A, tetapi hati ini semakin semakin galau. Maju enggak. Nanti si perempuan juga sama. Maka segeralah untuk itu ditembus, jangan lagi dipikirkan, karena setan akan masuk menggoda antum. Bismillah, maju terus. Karena kalau suara hati antum yang bimbang itu,
yang bimbang itu diikuti terus, naudzubillahi min dzalik. Sepanjang pilihan antum itu sebenarnya sudah pada posisi baik, ya toh? Sudah tadi baik-baiknya itu diurut, dari segi wajah sudah cocok dan sebagainya, sudah bismillah saja. Urusan ekonomi, urusan lain-lain, fa insyaallah Allah akan penuhi di balik pertemuan seorang hamba karena Allah. Bismillah ya. Barakallahu fiik, Mas Indra ya. Demikian Mas Indra Setiawan. Tapi ini materi bukan untuk santri loh ya. Iya, Tat. Syukran. Ya, demikian. Syukran, Tat. Ya. Akhirnya Indra Setiawan alumni 2014 ya. Antum segera cari sebab ya, temui wali, kemudian segera menikah ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menasehati orang tua dan nasihat itu tidak kelihatan menggurui? From Reva. Apa dulu Ustaz? Cara menasehati orang tua. Oke, baik. Jadi ini tidak gampang ya. Ada banyak kasus santri Assalam. Ini banyak yang masuk. Ada santri masuk pernah menyampaikan, Ustadz, bapak saya itu tidak sholat, Ustadz. Gimana ya? Tapi bapak saya itu semangat menyekolahkan anaknya saya itu ke pesantren. Nah, lalu gimana caranya saya memberi nasihat pada orang tua saya? Nah, ada beberapa metode yang disampaikan oleh Rasulullah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Tangan. Fa illam yastati fa bilisanihi, lisan. Fa illam yastati fa biqalbihi. Qalbihi, dengan hati. Nah, itu ya. Nah, sekarang ketika ada orang tua kita berbuat maksiat, maka setiap anak harus melihat pada kedudukan dirinya masing-masing. Kalau anak itu sudah dewasa, sudah memiliki sumber ekonomi yang tetap, dan bahkan dia sudah menanggung kebutuhan ekonomi kedua orang tuanya, maka si anak boleh dengan menggunakan kata-kata. Wahai ayahanda, perbuatan ayahanda ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, diperbaikilah. Gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita itu pada posisi ya belum punya keberanian untuk menyampaikan secara lisan, maka hendaklah dengan isyarat. Dengan isyarat. Contoh, kalau orang tua kita sering menonton TV habis maghrib, padahal sunnah habis maghrib itu adalah membaca Al-Quran, maka ketika ayahanda menonton TV, kamu agak menjauh sedikit, tapi suara masih terdengar, bacalah Al-Quran dengan suara yang nyaring. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Yang kedua, kalau ayahanda tidak berangkat ke masjid ketika dikumandangkan azan, bagaimana caranya? Kalau bisa menegur langsung, ada keberanian, ayah, ayo kita ke masjid, silakan, itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada keberanian, kalau kamu punya adik, sapalah adikmu, lalu ajaklah ke masjid. Ayo dek, sholat ke masjid. Biarkan ayahandanya mendengar. Jadi singkat cerita, kalau kita punya keberanian menegur ayahanda dengan lisan, sampaikan dengan cara lisan. Kalau dengan cara lisan tidak bisa kita sampaikan, maka dengan cara isyarat. Dengan cara isyarat. Isyarat sholat ke masjid, isyarat dengan membaca Al-Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa dilakukan. Yang terakhir adalah dengan cara berdoa. 3 ini menurut saya, 1 lisan, 2 isyarat, 3 adalah doa. Jadi didoakan mudah-mudahan orang tua kita yang berbuat maksiat itu lalu kemudian diluruskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran Ustaz. Yang paling akhir agar kembali kepada rahasia umur. Bagaimana dengan ayat wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala yaqilun. Yasin ayat 68 ya. Wa man nu'ammirhu, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami akan kembalikan dia kepada kejadiannya. Afala yaqilun. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, baik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dhi'fin thumma ja'ala min ba'di dhi'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Allah menciptakan kalian dalam keadaan lemah.
Mari kita lihat. Ketika bayi di perut kandungan ibunya dilahirkan ke muka bumi, dia dalam keadaan lemah. Makannya saja bubur. Ya, makannya bubur dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tumbuh dia menjadi anak umur 7 tahun, 10 tahun, lemahnya sudah mulai berkurang, dia bertambah kuat. Makannya sudah mulai nasi. Maka usia 7-10 tahun sudah diajarkan tentang sholat. Ketika masuk ke umur 11 tahun, lalu kemudian sampai umur 18 tahun, maka dia sudah masuk masa remaja. 11 sampai 18 itu usia remaja. Masuk usia 18 ke atas itu sudah masuk usia dewasa. Usia 18 itu dewasa awal sampai seterusnya. Itu adalah masa kuat. Tetapi kata Allah di dalam Al-Quran, suatu saat yang kuat itu akan berubah lagi menjadi lemah. Nah, sama kan? Jadi dulu lemah, lalu jadi kuat, lalu kemudian menjadi lemah lagi. Nah, apa tanda-tandanya orang sudah menuju kepada lemah? Wa man nu'ammirhu, yang tadi disampaikan Ustaz Syahdiman, lemah yang kedua ini ditandai dengan munculnya uban. Ustaz Syahdiman sudah ada uban belum? Satu dah. Ada satu katanya. Nah, uban itu penanda isyarat bahwa orang sudah mulai akan masuk kepada fase lemah yang kedua. Gitu. Nah, ketika nanti akan masuk kepada umur 60 tahun, berarti dia sudah masuk kepada pintu kematian. Pintu ajal, 60 tahun. Secara alamiah dia sudah dekat dengan, karena dia sudah dekat dengan umur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 60 tahun. Lebih lemah lagi. Lebih lemah lagi. Asyaddu dhi'fin. Lalu kemudian nanti 70 tahun, lebih lemah lagi, lebih lemah lagi, sampai suatu saat dia akan menjadi seperti bayi, tidak lagi bisa berjalan dengan kuat, tidak lagi bisa melakukan aktivitas sebagaimana orang pada umumnya, dan bahkan kemana-mana dia harus digandeng, harus pakai tongkat dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud. Nah, oleh karena itu, perjalanan umur kita ini adalah perjalanan yang sudah ditetapkan oleh Allah, tetapi kita yang berikhtiar bagaimana agar kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan di balik umur kita. Dan ada seorang sahabat yang berdoa, "Ya Allah, berikan aku panjang umur dan amal perbuatan yang baik dan hindarkan aku dari kepikunan." Nah, sehingga tidak dijadikan orang yang pikun. Nah, ini Ustaz Syahdiman, semua kita pasti akan menginjak pada usia yang lemah. Kedua, yaitu pada usia yang sudah tua, atau mungkin 60 tahun, 65 atau 70 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku santriwan dan santriwati, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur itu amanah dari Allah. Satu. Yang kedua, Rasulullah sudah mengajarkan tentang rahasia umur. Apa yang terjadi dengan Rasulullah? Umur 8 tahun Rasulullah belajar berdagang bersama dengan pamannya Abu Thalib. Umur 12 tahun Rasulullah belajar tentang strategi perang di dalam perang Fijar. Umur 14 tahun Rasulullah sudah belajar tentang ilmu diplomasi yang disebut dengan diplomasi Hilful Fudul. Umur 16 tahun, 17 tahun Rasulullah sudah menggembalakan domba, memiliki sumber ekonomi yang mandiri, dan bahkan Rasulullah berani mengatakan kepada pamannya Abu Thalib, "Wahai pamanku, ekonomimu sudah menurun, maka biarkan aku memelihara anakmu." Dan diberikanlah Ali bin Abi Thalib, dibiayai hidupnya oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, umur berapa Rasulullah mendapatkan penghasilan? 16 tahun. Maka di dalam rahasia umur disebut dengan pendidikan taklif. 17 tahun seharusnya sudah bisa menghasilkan. Maka yang sudah lulus kemarin, sekarang kuliah, umur 17 tahun, berusahalah untuk mulai punya pendapatan. Dengan cara apa? Menulis. Tulis resensi. Tulis artikel. Meneliti. Bergabung dengan para dosen. Walaupun belum 100%, tetapi mari kita ikuti sunnah Rasulullah di umurnya yang 16-17 tahun sudah mulai punya pendapatan.
dan seterusnya. Nanti 40 tahun Rasulullah umur 25 tahun Rasulullah menikah, 25 tahun. Maka diusahakan jangan sampai lebih dari 25 tahun. Terutama Mas Indra tadi ya. Mas Indra. 40 tahun ada kenabian dan kerasulan. Saya kira itu rahasia umur yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka mudah-mudahan semuanya coba berikhtiar di usianya yang 17 tahun, itu sudah mulai menghasilkan, mulai produktif. Terima kasih. Baik, syukran Ustaz. Pertanyaan terakhir ya. Dari Uktina Retno Rarasati. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Ustadz. Izin saya tidak menyalakan video kita. Oke, ya. Izin bertanya Ustadz. Jadi terkait tadi Ustadz mungkin menjelaskan terkait Nabi sudah mencari pendapatan, udah dapat income pada usia yang sangat muda. Nah, dalam Islam itu kan memang dianjurkan untuk menjadi kaya ya, Tad. Dalam artian kekayaannya itu bisa dia gunakan untuk menggunakannya di jalan Allah untuk menebarkan kebaikan-kebaikan untuk umat gitu. Nah, saya pernah membaca hadis di mana hadisnya itu menjelaskan bahwa jarak masuk ke surga antara orang yang kaya dengan orang yang miskin itu setara dengan setengah hari hitungan kiamat, hitungan akhirat, di mana jadi jaraknya antara orang kaya dengan orang miskin masuk ke surga adalah 500 tahun lamanya. Nah, hal ini kan karena orang yang diberi amanah kekayaan itu lebih banyak hisabnya karena harus dipertanggungjawabkan setiap kekayaan, setiap duit yang dia dapat seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Tat bagi kami untuk sebagai seorang mukmin, kan kami tetap berusaha untuk bisa menjadi bermanfaat bagi manusia. Dalam salah satu caranya adalah untuk menjadi kaya. Ketika kita bisa kaya, kita bisa berpeluang lebih banyak untuk membantu umat di sekitar kita. Nah, tetapi mengingat konsekuensi yang dari hadis tadi itu kan tanggung jawabnya sangat-sangat besar. Jadi bagaimana caranya kami itu bisa menumbuhkan iman yang kuat di dalam hati kami bahwa sembari kita itu mencari rezeki kekayaan itu, kita tetap istiqomah bisa berjalan di jalannya Allah agar menggunakannya tetap di jalan yang baik, Ustaz. Sekian, terima kasih, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Jadi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam As-Samarkandi memang menukilkan hadis ini bahwa orang fakir itu lebih cepat masuk surga dibandingkan dengan orang kaya. Binis fi yaumin, setengah hari. Setengah hari dalam perhitungan akhirat. Kalau perhitungan akhirat itu, satu hari di akhirat itu sama dengan alfu mi'atim mimma ta'addud. 100.000 tahun di dunia. 100.000 tahun. Berarti 100.000, berarti lama sekali. Lama sekali. Nah, tetapi hadis itu tidak berhenti di situ. Tapi disebutkan orang kaya juga bisa masuk bersama-sama dengan orang miskin. Tetapi dengan syarat, dia beribadahnya sama taatnya dengan orang miskin, dia berpuasa sama dengan orang miskin, berzikirnya sama kuatnya dengan orang miskin, tetapi orang kaya dengan hartanya yunfiku hakada wa hakada wa hakada. Apa maksudnya hakada wa hakada itu? Maksudnya apa? Orang kaya yang sholatnya itu sama dengan orang fakir, taat sholatnya, rajin puasanya, tetapi dia bersedekah. Hakada wa hakada wa hakada. Itu maksudnya apa? Sedekah yang di depannya, sedekah yang di kanannya, sedekah yang di kirinya, sedekah yang di belakangnya. Nah, ketika dia senang bersedekah dengan hartanya, dia besok akan bisa masuk surga bersama orang fakir bersama-sama. Nah, bagaimana caranya agar kita ini dengan harta bisa masuk surga bersama-sama dengan orang fakir? Maka yang pertama, mencari harta dengan membaca doa. Bagaimana doanya? Sudah sering para santri saya sampaikan. Doa mencari rezeki agar kita jadi orang yang kaya, tetapi kekayaan yang akan menjadi sebab masuk surga sama cepatnya dengan masuk surganya orang miskin. Doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, berikan kecukupan kepada kami dari rezeki yang halal dan jadikan aku orang yang kaya, kekayaan yang berasal dari sisi Engkau ya Allah. Maka kalau orang itu mendapatkan harta dan dia mengerti bahwa harta itu miliknya Allah, nggak sempat dia sombong karena hartanya.
Ahmad bin Hambal itu orang kaya raya. Tapi dia mengatakan, anal fakir, saya itu orang fakir. Kenapa Ahmad bin Hambal mengatakan dirinya fakir? Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa seluruh harta yang aku punya ini miliknya Allah. Aku tidak ada satu pun yang punya. Sehingga siapapun yang menginginkan harta ini, aku sedekahkan. Itu Ahmad bin Hambal. Tapi anehnya, harta itu tidak habis-habis. Dia tetap jadi orang yang kaya. Nah, orang yang seperti Ahmad bin Hambal ini akan masuk surga sama cepatnya dengan orang-orang miskin. Walaupun kita punya banyak harta, tetapi hati kita tetap harus menjadi orang yang fakir. Kita tidak punya harta. Harta itu titipannya Allah. Dan pada saatnya kita akan meninggalkan harta. Dan kita meninggal hanya berselimut kain kafan saja. Maka mudah-mudahan dengan mental seperti itu, kita dimudahkan menjadi orang yang kaya, tetapi kekayaan yang tidak menjadikan kita sombong, tetapi kekayaan yang tidak menyebabkan kita ini berfoya-foya, tetapi kekayaan yang menyebabkan kita tetap tawadhu, senang bersedekah, dan tetap menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu Mbak Retno ya. Barakallahu fiik. Ada usulan untuk meminta dari kajian rutin tematik, kalau bisa dibikin kelas khusus. Baik, insya Allah seperti ini untuk Zoom kita adakan sementara 2 pekan sekali insya Allah. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum jami'an. Terima kasih Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Qadarusman MAG. Beliau adalah Ketua Dewan Kiai PPMI As-Salam. Terima kasih juga kepada para yang hadir semua ya di Zoom ini. Ya, insya Allah kita sambung di lain waktu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat walau di dalam rumah. Di rumah tetap taat dan patuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya.